selamat datang di podcast pertamaku dalam rangka mengikuti Festival Pemuda Bangkit 2021 dengan tema Generasi Pandemi Melek Informasi. Di sini Astia, aku bakalan bahas tentang banyak banget, nggak banyak sih, cuma satu aja sih. Aku bakalan bahas tentang berita-berita yang terjadi selama pandemi ini atau sering disebut juga hoax nih. Wah, pandemi itu udah mau 2 tahun ya. Nggak nyangka banget sih, udah lama banget kita udah nggak ketemu sama temen kuliah, temen sekolah ya nggak, kita udah lama banget nggak nongkrong. Tapi semoga aja nih tahun depan udah mulai sedikit nih covidnya, udah mulai bisa dikendaliin lagi nih covidnya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih hoax apa? Nah, menurut KBB ini hoax itu berita bohong atau tidak bersumber. Kenapa bohong dan nggak bersumber? Karena memang mungkin itu cuma iseng-iseng aja, ya nggak iseng sih, ya gitulah, kayak berita-berita yang emang nggak ada validasinya sebelumnya, seperti itu. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang susu beruang. Kalian inget gak sih kenapa aku bahas susu beruang nih? Jadi beberapa waktu yang lalu tuh ada panic buying susu beruang. Kalian inget kan pasti? Sebenarnya kalau pandemi itu nggak cuma sekali aja nih panic buying. Kita pernah kok panic buying waktu awal banget pandemi ini. Itu si masker sama hand sanitizer, benar nggak sih? Ya lumrah banget karena memang kita baru sekali pandemi, terus kita jadi panik sampai beli masker banyak banget, hand sanitizer banyak banget, sampai ada tuh penjual-penjual nakal yang nimbun barang-barang kayak gitu biar mereka untungnya lebih. Ya nggak apa-apa sih. Nah, jadi di sini tuh nih susu beruang nih bikin aku jadi mikir lagi nih, kenapa sih harus susu beruang? Kenapa nggak susu yang lainnya atau merek yang lainnya itu, kenapa susu beruang? Oke, kali ini aku bakalan bahas nih. Yang pertama, image. Jadi susu beruang itu udah dari awal tuh image-nya emang bagus banget di masyarakat, karena memang dari awal masyarakat itu ngerasa bahwa susu beruang ini tuh bagus buat kesehatan. Kan banyak tuh kalau kadang tuh masuk angin tuh kita minum susu beruang tuh, terus besoknya udah sembuh. Jadi memang image-nya tuh udah baik dulu di masyarakat. Kebetulan waktu itu yang kedua nih, lonjakan angka covid tuh naik, ya nggak? Jadi beberapa waktu yang lalu tuh memang lonjakan angka covid tuh naik banget ya, sampai bener-bener kita tuh berita tuh isinya cuma covid naik, angka kematian dan lain sebagainya, ya kan? Masyarakat mana sih yang nggak pernah kalau lihat kayak gitu? Nah, muncullah berita ini nih, berita bahwa susu beruang dapat mencegah COVID-19, kayak gitu, ya kan? Setelah itu nih, adanya PPKM. Wah, kalian pasti ingat nih PPKM yang bilangnya cuma 2 minggu, ternyata sampai berbulan-bulan. Ingat banget aku tuh, waktu itu tuh aku masih kerja part time ya waktu itu. Terus sampai jalan tuh bener-bener sepi banget. Dan oh ya ampun, sampai tuh jalan tuh berdebu, isinya tuh cuma daun-daun terbang gitu aja. Karena memang waktu PPKM tuh itu ketat banget ya waktu itu, sampai kita tuh nggak boleh dine in, makan di resto, dan makan cuma 10 menit ya kan, dulu peraturannya tuh kayak gitu. Bahkan mal-mal tuh sepi banget. Ingat nggak sih, sampai parkiran tuh cuma beberapa motor aja sih. Nah, karena 3 ini tuh tadi, waktu itu tuh susu beruang tuh langsung diserbu oleh banyak masyarakat, oleh banyak golongan masyarakat, sampai mereka tuh beredar video kan ya, bahwa masyarakat tuh sampai belinya tuh, wah, nek kalau bahasa Jawa niki oyo-oyoan, bener nggak? Mereka tuh sampai rebutan waktu beli. Tapi kalau dipikirkan ya sama aja ya, mereka beli kalau oyo-oyoan kayak gitu kan ya sama aja, tetap ya nggak aman, nggak taat prokes juga, ya kan? Padahal nih ya, kalau dipikir-pikir, susu beruang itu tuh sama aja, sama nutrisinya sama susu biasa, sama susu merek yang lain tuh sama aja, nggak ada spesialnya gitu loh, ya nggak ada spesialnya, nggak kayak kamu. Nah, sebenarnya tuh sama aja. Dan gimana sih cara mencegah covid? Nah, sebagai orang awam tuh
menurutku nih, cara mencegah COVID tuh satu, gizi yang seimbang. Kenapa gizi seimbang? Kenapa enggak 4 sehat 5 sempurna? Sekarang tuh udah enggak pedomannya 4 sehat 5 sempurna. Pedomannya tuh pedoman umum gizi seimbang. Karena apa? Karena satu, enggak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi sekarang tuh adanya pedoman umum gizi seimbang. Kita tuh makan itu yang penting tuh seimbang, sama gizinya, nutrisinya itu kita tuh seimbang itu. Dan lagi rajin olahraga rutin, terus minum vitamin dan taat prokes itu pasti. Kalau kemana-mana tuh tetap pakai masker, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Habis megang apapun itu kita tetap cuci tangan, habis itu atau pakai hand sanitizer kayak gitu. Nggak cuman minum susu beruang aja, kalau kayak gitu mah sama aja gitu loh. Jadi ya teman-teman nih, aku mau ngingetin sekali lagi bahwa kita tuh sebagai generasi milenial lah, generasi Z, itu harus pinter banget emang memilah-milah berita kayak gitu. Karena kalau kita juga kepancing emosi atau kepancing dengan berita-berita bohong itu tadi, masyarakat tuh juga bakalan langsung pecah gitu. Mereka tuh juga bakalan langsung pecah kalau kita meledak duluan. Jadi memang satu, kita tuh harus benar-benar buktiin ini tuh beritanya valid atau enggak, ini tuh beritanya benar atau enggak kayak gitu. Nah ini ya teman-teman, karena ini memang benar-benar podcast pertamaku, jadi mungkin banyak salahnya nih, tapi untuk selanjutnya aku bakalan berusaha untuk lebih baik lagi, berusaha untuk lebih bagus lagi. Jadi kalian kalau mau komen bisa kok langsung komen aja, kolom komennya terbuka. Oke? Thank you banget yang udah mau dengerin. Have a nice day. Sarang.